Lanjutkan itu masalah itu nanti kita bicara. Saya lanjutkan. Dalam pembicaraan itu. Karena saya familiar dengan nama Darmizal. Ya, apa yang dikatakan bahwa saya tidak maaf ya. Jadi waktu itu Bang Egy itu memimpin doa 12 menit. Dia dihitung itu. Dari pertemuan 55 menit. Dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Lindungilah ayahanda. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Begitu. Dan waktu pertama bertemu, apa yang dikatakan Pak Jokowi? Bang Egy, alhamdulillah kita ketemu. Bang Egy masih ingat nggak waktu membuka LBH Bang Egy dengan Bang Todung Mulya Lubis tahun 2005 di Solo? Saya yang membuka. Apa Bang Egy bilang? Masya Allah, Bapak masih ingat itu. Artinya perhatian beliau itu sangat luar biasa. Terhadap yang sekecil-kecil pun. Dia itu menghormati kepada tamunya untuk itu. Waktu itu kawan kami ya, dari Rejo, relawan Jokowi, Bang Darmizal dengan Mas Rahmat. Datang ke rumahnya Pak Egy Sujana karena ini berteman baik. Disitulah berperbincangan dan Bang Egy menulis sebuah buku. 17 Desember 2025. Buku itu dia katakan CBM, cerdas, berani dan militan, ya. Dan ini ada dalam perbincangan itu beliau ingin bertemu dengan Pak Jokowi, ya kan. Kemudian diwujudkan tanggal 8 Januari dan kami sudah paham untuk itu, ya. Jadi kalau kita flashback lagi tanggal 7 Januari 2025, Bang Egy mengatakan kalau saya melihat bahwasanya ijazahnya itu asli, ya, saya akan meminta maaf ke Pak Jokowi. Kunci itu case close, kan begitu. Inilah yang dijawantahkan oleh Pak Bang Egy ketika mendapat informasi dalam gelar perkara khusus. Ibu Elida sebagai pengacara beliau mengatakan saya sudah melihat dan itu ijazahnya ada watermark yang diributkan, ada emboss yang diributkan. Ada juga lintasan merah itu asli. Itu waktu saat gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus. Bu Elida Neti itu adalah pengacara dari Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Ya, jadi beliau menginfokan kepada Bang Egy. Begini Bang, ternyata ada untuk ijazah itu. Pemikiran dari Bang Egy itu tidak ada ijazah. Pemikiran utamanya. Bukan dibilang palsu, pemikiran utama itu nggak ada ijazah. Tapi ini ada ijazahnya dan dikatakan semuanya sudah ada. Apa yang dikatakan selama ini jasanya palsu, tidak ada emboss, tidak ada yang namanya lintasan merah maupun watermark itu. Kemudian tanggal 8 itu datang ke sana, itu yang hadir, ya, yang hadir Bang Egy Sujana, Bang Damai Lubis, kemudian Ibu Elida, ya, kemudian dari kita ada Rejo, dari teman-teman Rejo, ya ada Bang Darmizal, ya. Kemudian ada Mas Rahmat di sana. Rejo itu relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Jadi kita ini di dalam relawan Jokowi lebih dari 100 itu kita. Darmizal itu ex Demokrat itu. Darmizal ex Demokrat. Ya, yang kemudian ikut mengkudeta Demokrat. Jadi dua orang ini ya, Darmizal sama si Rahmat ini itu adalah yang ikut menggugat Partai Demokrat tapi gagal. Jadi saya lanjutkan. Jadi ini orang jelek ini dua orang ini. Oke, nanti saya lanjutkan itu masalah itu nanti kita bicara. Saya lanjutkan. Dalam pembicaraan itu. Karena saya familiar dengan nama Darmizal. Ya. Apa yang dikatakan bahwa saya tidak maaf ya. Jadi waktu itu Bang Egy itu memimpin doa 12 menit. Dia dihitung itu. Dari pertemuan 55 menit. Dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Lindungilah ayahanda. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Begitu. Dan waktu pertama bertemu, apa yang dikatakan Pak Jokowi? Bang Egy, alhamdulillah kita ketemu. Bang Egy masih ingat nggak waktu membuka LBH Bang Egy dengan Bang Todung Mulya Lubis tahun 2005 di Solo? Saya yang membuka. Apa Bang Egy bilang? Masya Allah, Bapak masih ingat itu. Artinya perhatian beliau itu sangat luar biasa terhadap yang sekecil-kecil pun. Dia itu menghormati kepada tamunya untuk itu. Singkat cerita, kalau dikatakan tidak ada minta maaf, buat apa datang jauh-jauh
kalau tidak meminta maaf itu? Apakah perlu dikatakan saya harus minta maaf? Pelukan udah menggambarkan itu. Sangat erat. Pak Jokowi tidak pernah bicara bersalaman begini, tidak pernah. Dia bersama, mencium tangan. Semua orang. Ketika temu Bang Egy, dia gini, rangkul, peluk. Ya, kalau mereka nggak hadir, ini kan cerita yang kita terima langsung dari pelakunya langsung. Bang Egy. Dari Bang Darmizal, dari Rahmat, ya, dari Ibu Eli, semua. Ya, ini pelaku. Jadi cerita yang selama ini gembar-gemborkan bahwasanya tidak permintaan maaf, ada lagi fitnah lagi katanya terima uang ratusan miliar dan sebagainya. Itu adalah fitnah belaka. Karena yang dilakukan itu adalah semata-mata karena kemanusiaan. Tidak ada uang selama ini yang tudingan. Tidak ada. 1 rupiah pun. 1 rupiah pun tidak ada untuk itu. Jangan sampai ini masuk ke ranah pemikiran dari masyarakat bahwasanya terjadi seperti itu. Itu fitnah saya katakan. Ya. Jadi dalam waktu di dalam itu mau diakhiri dengan berdoa dipimpin oleh siapa? Oleh Bang Egy Sujana. 12 menit dihitung itu. Dari total 55 menit. Jadi intinya begini. Bahwasanya yang terjadi di dalam itu adalah satu, kerinduan sebagai teman lama. Bang Egy ini waktu Pilgub DKI adalah tim sukses dari Pak Jokowi. Ya, perlu dicatat itu juga. Tidak ada yang namanya dalam hati Pak Jokowi itu adalah dendam. Tidak ada. Saya katakan itu. Kenapa? Beliau juga ada mengatakan, hablum minan nas. Saya selalu memaafkan. Walaupun proses hukum itu berjalan, tapi kan ada tahapannya. Nah, kemudian kan dikembangkan dengan restoratif justice yang ada dengan KUHP baru itu. Diajukan oleh Bang Egy dengan Bang Dawai. Kita terima restoratif justice itu. Ya kan? Maka pun siapapun, Ibu Kurnia kalau mau ketemu dengan Pak Jokowi ke Solo, mau minta maaf, saya yang akan bawa Anda. Ya? Saya akan bawa Anda. Dan Pak Jokowi pasti maafkan. Pasti akan memaafkan. Restoratif justice, kasus selesai. Ya. Luar biasa. Yang penting adalah bahwasanya Gini. ya, Nggak usah kepanjangan. yang kita berharap itu kasus ini sebetulnya bisa segera diselesaikan. Ya. Jadi jangan ada lagi ya fitnah-fitnah tentang cerita yang ada di sumber di Solo itu. Bisa diselesaikan, datang ke sana, mungkin nggak usah minta maaf, misal pelukan tadi ya, dan Coba berbicara. segini Bang Iman, secara akal waras saja, you datang ke sana ya, selama ini berseteru ya, apakah nggak ada perkataan permintaan maaf? Akal sehat kita aja kita berbicara. Jangan berasumsi lah, Apakah Bang. akal permintaan maaf itu kita harus sebutkan? Harus. Saya minta maaf ya, tidak. Gini supaya nggak Harus. Seperti gitu. Jadi ya kalau intinya gimmick karakter berpelukan dan sebagainya itu sudah mengatakan itu, dan kan mereka tidak ada ya mengatakan Pak Egy minta maaf kok.